Pada masa genting itu, Bung Syahrir menulis Perjuangan Kita, sebuah risalah peta persoalan dalam revolusi Indonesia, sekaligus analisis ekonomi politik dunia usai Perang Dunia II. Perjuangan Kita muncul menyentak kesadaran. Risalah itu ibarat pedoman dan peta guna mengemudikan kapal Republik Indonesia di tengah badai revolusi. Tulisan-tulisan Syahrir dalam Perjuangan Kita membuatnya tampak berseberangan dan menyerang Soekarno. Jika Soekarno amat terobsesi pada persatuan dan kesatuan, Syahrir justru menulis, tiap persatuan hanya akan bersifat taktis, temporer, dan karena itu insidental. Usaha-usaha untuk menyatukan secara paksa hanya menghasilkan anak banci. Persatuan semacam itu akan terasa sakit, tersesat, dan merusak pergerakan. Dan dia mengecam Soekarno, nasionalisme yang Soekarno bangun di atas solidaritas hierarkis, feodalistis sebenarnya adalah fasisme, musuh terbesar kemajuan dunia dan rakyat kita. Dia juga mengejek gaya agitasi masa Soekarno yang menurutnya tak membawa kejernihan. Perjuangan Kita adalah karya terbesar Syahrir, kata Salomon Tas, bersama surat-surat politiknya semasa pembuangan di Bovendigul dan Banda Neira. Manuskrip itu disebut Indo-Zionis Ben Anderson sebagai satu-satunya usaha untuk menganalisis secara sistematis kekuatan domestik dan internasional yang mempengaruhi Indonesia dan yang memberikan perspektif yang masuk akal bagi gerakan kemerdekaan pada masa depan. Terbukti kemudian pada November 45, Syahrir didukung pemuda dan ditunjuk Soekarno sebagai formatur kabinet parlementer. Pada usia 36 tahun, mulailah lakon Syahrir dalam panggung memperjuangkan kedaulatan Republik Indonesia sebagai Perdana Menteri termuda di dunia, merangkap Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri. Penculikan Perdana Menteri Syahrir merupakan peristiwa yang terjadi pada 26 Juni 1946 di Surakarta oleh kelompok oposisi Persatuan Perjuangan yang tidak puas atas diplomasi yang dilakukan oleh pemerintahan Kabinet Syahrir II dengan pemerintah Belanda karena sangat merugikan perjuangan bangsa Indonesia saat itu. Kelompok ini menginginkan pengakuan kedaulatan penuh atau merdeka 100% yang dicetuskan oleh Tan Malaka. Sedangkan kabinet yang berkuasa hanya menuntut pengakuan kedaulatan atas Jawa dan Madura. Kelompok Persatuan Perjuangan ini dipimpin oleh Mayor Jenderal Sudarsono dan 14 pimpinan sipil, di antaranya Tan Malaka dari Persatuan Perjuangan bersama dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Perdana Menteri Syahrir ditahan di suatu rumah peristirahatan di Paras. Presiden Soekarno sangat marah atas penculikan ini dan memerintahkan polisi Surakarta menangkap para pemimpin kelompok tersebut. Tanggal 1 Juli 1946, ke-14 pimpinan berhasil ditangkap dan dijebloskan ke penjara Wirogunan. Tanggal 2 Juli 1946, Tentara Divisi 3 yang dipimpin Mayor Jenderal Sudarsono menyerbu penjara Wirogunan dan membebaskan ke-14 pimpinan penculikan. Presiden Soekarno marah mendengar penyerbuan penjara dan memerintahkan Letnan Kolonel Soeharto, pimpinan tentara di Surakarta, untuk menangkap Maijen Sudarsono dan pimpinan penculikan. Letnan Kolonel Soeharto menolak perintah ini karena dia tidak mau menangkap pimpinan atau atasannya sendiri. Dia hanya mau menangkap para pemberontak kalau ada perintah langsung dari Kepala Staf Militer RI, Jenderal Sudirman. Presiden Soekarno sangat marah atas penolakan ini dan menjuluki Letnan Kolonel Soeharto sebagai perwira keras kepala. Letnan Kolonel Soeharto berpura-pura bersimpati pada pemberontakan dan menawarkan perlindungan pada Maijen Sudarsono dan ke-14 orang pimpinan di markas resimen tentara di Wiyoro. Malam harinya, Letnan Kolonel Soeharto membujuk Maijen Sudarsono dan para pimpinan pemberontak untuk menghadap Presiden RI di Istana Presiden di Yogyakarta. Secara rahasia, Letnan Kolonel Soeharto juga menghubungi pasukan pengawal Presiden dan memberitahukan rencana kedatangan Maijen Sudarsono dan pimpinan pemberontak. Tanggal 3 Juli 1946, Maijen Sudarsono dan pimpinan pemberontak berhasil dilucuti senjatanya dan ditangkap di dekat Istana Presiden di Yogyakarta oleh pasukan pengawal Presiden. Peristiwa ini lalu dikenal sebagai pemberontakan 3 Juli 1946 yang gagal. PBB.
Setelah tidak lagi menjabat Perdana Menteri, Kabinet Syahrir III, Syahrir diutus menjadi perwakilan Indonesia di PBB. Dengan bantuan Biju Patnaik, Syahrir bersama Agus Salim berangkat ke Lake Success, New York, melalui New Delhi dan Kairo untuk menggalang dukungan India dan Mesir. Pada 14 Agustus 1947, Syahrir berpidato di muka sidang Dewan Keamanan PBB. Berhadapan dengan para wakil bangsa-bangsa sedunia, Syahrir mengurai Indonesia sebagai sebuah bangsa yang berabad-abad berperadaban aksara, lantas dieksploitasi oleh kaum kolonial. Kemudian secara piawai, Syahrir mematahkan satu persatu argumen yang sudah disampaikan wakil Belanda, Elko van Clevens. Dengan itu, Indonesia berhasil merebut kedudukan sebagai sebuah bangsa yang memperjuangkan kedaulatannya di gelanggang internasional. PBB pun turut campur, sehingga Belanda gagal mempertahankan upayanya untuk menjadikan pertikaian Indonesia-Belanda sebagai persoalan yang semata-mata urusan dalam negerinya. Van Clevens dianggap gagal membawa kepentingan Belanda dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Berbagai kalangan Belanda menilai kegagalan itu sebagai kekalahan seorang diplomat ulung yang berpengalaman di gelanggang internasional dengan seorang diplomat muda dari negeri yang baru saja lahir. Van Clevens pun ditarik dari posisi sebagai wakil Belanda di PBB menjadi duta besar Belanda di Turki. Syahrir populer di kalangan para wartawan yang meliput sidang Dewan Keamanan PBB, terutama wartawan-wartawan yang berada di Indonesia semasa revolusi. Beberapa surat kabar menamakan Syahrir sebagai The Smiling Diplomat. Syahrir mewakili Indonesia di PBB selama 1 bulan dalam 2 kali sidang. Pimpinan delegasi Indonesia selanjutnya diwakili oleh Lambertus Nicodemus Palar, LN Palar, sampai tahun 1950. Selepas memimpin kabinet, Sultan Syahrir diangkat menjadi penasehat Presiden Soekarno, sekaligus duta besar keliling. Pada tahun 1948, Syahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia sebagai partai alternatif selain partai lain yang tumbuh dari gerakan komunis internasional. Meskipun PSI berhaluan kiri dan mendasarkan pada ajaran Marx Engels, ia menentang sistem kenegaraan Uni Soviet. Menurutnya, pengertian sosialisme adalah menjunjung tinggi derajat kemanusiaan dengan mengakui dan menjunjung persamaan derajat tiap manusia. Tahun 1955, PSI gagal mengumpulkan suara dalam pemilihan umum pertama di Indonesia. Setelah kasus PRRI tahun 1958, hubungan Sultan Syahrir dan Presiden Soekarno memburuk, sampai akhirnya PSI dibubarkan tahun 1960. Tahun 1962 hingga 1965, Syahrir ditangkap dan dipenjarakan tanpa diadili sampai menderita stroke. Setelah itu, Syahrir diizinkan untuk berobat ke Zurich, Swiss. Salah seorang kawan dekat yang pernah menjabat wakil ketua PSI, Sugondo Joyo Puspito, mengantarkannya ke Bandara Kemayoran, dan Syahrir memeluk Sugondo dengan air mata. Syahrir meninggal di Zurich, Swiss 9 April 1966 pada usia 57 tahun. Ia meninggal dalam pengasingan sebagai tawanan politik dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta. The general political awakening of Asia, the rebirth of the Orient, also affects us. At the end of the 19th century, we began to regain our soul and gave birth to a national movement which aimed at freedom from Dutch colonial rule. From that time on, it has been our constant desire, our one ideal, our strive and struggle to become